Ya, teman-teman, hari ini kita mendapat siraman rohani bersama Romo Verdi yang dari negeri Belanda. Temanya adalah sulit. Mengapa kita sulit untuk berdoa ya? Mengapa aku sulit berdoa? Ya, mungkin supaya kita tahu tema secara keseluruhan, bisa minta tolong jelaskan di Risa. Judul ini kelihatannya udah pernah dan sering kita diskusikan ya. Tapi ini tunggu. Kodipron namanya. Apa namanya? Tapi ini kita akan coba mendiskusikan kembali karena memang ada sangkut pautnya juga dengan masa Prapaskah ini. Oke. Mengapa aku sulit berdoa? Sebenarnya sih dari Matius 24 ayat 42, tetapi nanti kita minta banyak ayat yang bisa mengcover ini semua. Oke, tetapi ini yang kita mau bahas sekarang, Romo Verdi, saya akan coba ceritakan sedikit kenapa sih Risa pilihnya kayak seperti ini. Jadi gini, ada masa di mana seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Ada masa di mana kita merasa doa kita tidak didengarkan. Maksudnya, kenapa sih Allah yang bisa melakukan segala sesuatu tidak mengabulkan apa yang saya kehendaki? Nanti kita bahas di bawah ini. Ada masa di mana kadang-kadang doa tidak ada rasanya sama sekali. Hanya untaian kata-kata tanpa makna yang keluar dari bibir kita. Kalau di gereja, badan sih ada di gereja. Tapi pikirannya kemana-mana. Atau lari. Malahan bukannya lari lagi. Tapi pikirannya memang nggak ada. Apakah ibu-ibu sering merasakan seperti itu? Ya, betul. Nah, untuk itu, biarlah Romo Verdi yang menceritakan seperti ini, apa yang kita rasakan. Apakah Romo Verdi juga pernah merasakan seperti itu? Kita diskusi, kita ambil jalan tengahnya dari diskusi ini semua, dan kita bisa bisa lebih baik dalam masa Prapaskah ini. Itu aja, Romo. Wah, kinclong juga Halo, gua. halo, bisa dengar saya ya yang baik ya? Atau begini, Ricky, apakah bisa dengar saya kalau saya begini? Benar, Romo. Bisa, Romo, bisa Oke, jelas. oke. Lembut banget. Sebelum selamat sore semua. Kalau Selamat pagi, di dunia Romo. kami masih selamat pagi, baru jam 9 lewat 8 menit. Kita kalau winter itu kita beda 6 jam, nanti kalau summer kita beda 5 jam saja. Begini, sebelum saya lanjutkan, tadi kan Risa membuka dengan kadang-kadang kita merasa sulit untuk berdoa. Kadang-kadang kita merasa hambar ketika berdoa. Kadang kita merasa bahwa doa kita tidak terkabulkan. Mungkin ada yang mau cerita, apakah punya rasa yang sama dengan Risa ini? Silakan. Ini pengalamanku loh. Ya, itu pengalaman Risa. Atau ada Ya, yang betul, lain Mo. mungkin Betul, merasa Mo. Saya merasakan itu. rasanya bagaimana, Ibu? Siapa yang ngomong? Sepertinya udah banyak doa yang kita panjatkan. Itu kayaknya Tuhan tuh ada di mana sebenarnya? Ini aku tuh datang gitu. Aku ini datang kepadamu Tuhan. Tapi engkau di mana? Aku nggak merasakan kehadirannya di dalam hati saya gitu. Tiap hari ke gereja, tapi kadang suka ketemu, kadang suka enggak. Itu untuk apa? Untuk meresapkan itu bahwa Tuhan itu hadir itu sulit sekali. Apa kenapa ya? Apa karena masalah pribadi atau karena hatinya lagi nggak mood atau bagaimana? Saya juga nggak ngerti itu. Itu aja mau. Bingung juga saya jadinya. Terima kasih. Ada yang lain?
Monggo, silakan. Atau semua baik-baik saja yang lain ini? Ibu Luki? Ibu Lukinya senyum-senyum saja nih. Benar, Romo lagi azan. Suaranya Oke. kedengaran. Nanti ya. Ya, ya. Ada yang lain? Di Jakarta di suara Aduh, azan ternyata asar, Ibu jadi Ong. terganggu, Ibu Ong, agak terganggu. Ibu Ong nih. Silakan Ibu Ong. Udah lama tak dengar suaranya Ibu Ong juga nih. Halo, Ibu Ong? Ibu Ong kupingnya kurang dengar ya, Romo. Oh, begitu. Ada yang lain yang mau sharing? Bagaimana dia dalam hal berdoa? Saya Romo, Siapa? saya Kristina. Ya. Oke. Ya, ya. Ya. Saya kalau berdoa di mana saja, di rumah, di mana saja, di gereja, Romo, sering mengucapkan syukur atas segala berkat pemberian yang selama ini sudah saya nikmati. Terus banyak juga permohonan saya yang tidak atau belum dikabulkan. Saya tidak tahu akan dikabulkan atau tidak. Saya bingung caranya tahu bagaimana. Jadi saya ya hanya hanya berusaha saja. Tapi kalau tidak dikabulkan ya tidak apa-apa. Karena kan Tuhan yang tahu rencana hidup saya dan eh, yang maha kuasa. Itu saja Romo. Oh, terima kasih. Tuhan yang tahu rencana hidup kita. Romo saya ya, Ya, silakan. kalau Bu Christine tuh dia tahu bagaimana cara berdoa. Kalau di sini kan sesuai dengan temanya sulit berdoa. Itu kadang-kadang kalau saya lebih ke nggak fokus dan ada kepentingan lain yang lebih mendesak. Itu kita perlu fokus kan. Kalau kita nggak fokus ya kita misalnya ada contoh ya. Kalau misalnya ada tawaran menarik lah gitu ya. Kita bingung. Selain tawaran menarik, apa yang harus kita lakukan? Misalkan anak sakit, bukan. Misalnya cucu sakit, kita nggak perlu hadir kan, ada orang tuanya. Tapi kita udah keburu bingung duluan. Jadi lebih ke kepentingan lain yang mendesak itu. Ketiga, ya yang lainnya kurang dapat membagi waktu dengan baik. Artinya kurang bijaksana dalam mengatur waktu. Kemudian konseptable ya saya kalau misalnya ini kita lebih temanya lebih sulit berdoa untuk ke kita pribadi ya, bukan semata-mata kalau kita dalam komunitas spontanitas kita suruh berdoa. Ini lebih ke kitanya gitu loh. Kita lebih bisa berdoa dalam keadaan susah dan itu yang jujur aja yang saya pernah alami ya, jatuh banget lah gitu inget itu, jadi kita lebih bisa menyendiri membagi waktu. Nah tetapi kesulitannya itu kalau dua hal kita punya kepentingan mendesak sehingga membuat kita kehilangan keseimbangan hidup gitu loh. Pikiran selalu terisi dengan kesibukan. Mbak Banta satu. Mam. Itu aja sih sementara. Lebih ke kepentingan lain gitu. Terima kasih. Ada yang lain? Nah, mau coba boleh Romo? Oh, silakan Ricky.
saya membayangkan diri saya mempunyai seorang sahabat yang ada di sebelah saya, yang bersama-sama dengan saya. Aneh rasanya kalau kita tidak berbicara ya. Banyak sebenarnya yang harus kita bicarakan, tapi kalau kita hanya diam-diam saja, padahal dia sahabat saya, rasanya hubungan jadi tidak baik. Atau memang mungkin hubungan sedang tidak baik, saya nggak tahu. Oleh karena itu, dalam berdoa kita berbicara dengan Tuhan. Tuhan ada di sekitar saya. Lalu Betul, aneh rasanya kalau saya tidak bisa berbicara dengan Tuhan. Sementara saya mengakui dia adalah pelindung saya. Mungkin sulit untuk berbicara karena terlalu banyak yang bisa kita bicarakan ya Romo. Misalnya saja, kitab suci itu menurut saya adalah buku doa. Jika kita membaca salah satu ayat entah dari Mazmur, entah dari Amsal atau Paulus, itu bisa kita jadikan topik untuk berdoa. Ya. Lalu kita nggak mungkin tidak bisa bersyukur. Kita hidup sampai saat ini penuh dengan rasa syukur yang harus kita ungkapkan ke dalam doa. Lalu kenapa kita kok tidak sulit berdoa? Ya itu mungkin karena sepertinya ada masalah hubungan saya dengan sahabat saya atau hubungan saya dengan Tuhan. Begitu aja Romo. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau sharing? Saya senang dengar sharing. Kenapa? Karena saya di Belanda jarang dapat sharing nih. Atau kalau orang sharing kadang-kadang saya tangkapnya juga tidak 100% menyangkut bahasa yang digunakan. Sehingga sekarang saya mau puas-puas diri untuk dengar sharing dari Bapak Ibu. Ada Siapa lagi yang yang mau? mengenai Kalau- mengapa aku sulit berdoa? Tadi kan aku janji ya tadi kan aku bicara kita akan bahas mengapa sih Allah yang seolah-olah bikin Allah tuh bisa segala macam, tapi kenapa sih aku nggak dikabulin gitu kan? Ya tadi ya kan? Ya. Aku membahas itu. Ini sebelum Romo mulai ya, ada satu catatan yang sangat mengena buat aku sebetulnya dari inti semua. Kenapa aku memilih ini apa namanya tema seperti ini? Kita bahas sedikit aja ya Romo ya tentang Allah yang bisa melakukan segala sesuatu, tapi tidak mengabulkan doa saya. Tadi Ibu Christine bilang ya udah nggak apa-apa, itu bagus banget. Tapi ternyata seperti ini Romo. Ini tuh paling sulit difahami loh, kalau ibu-ibu mau jujur. Pertanyaan yang tadi saya sebutkan, apa perasaan yang kita terima, itu sangat sulit. Kita tahu Yesus segala maha. Tapi ini paling sulit kita pahami. Kata Monsinyur, kata kardinal nih. Ini paling sulit kita pahami. Itu bukan yang terbaik bagi saya. Ya dong? Itu bukan yang terbaik kan bagi saya karena kita tidak dikabulkan, ya kan? Tetapi yang terbaik bagi Tuhan, bagi dia. Allah yang penuh misteri itu. Ngerti nggak? Itu sangat sulit dipahami karena apa? Ini nggak terbaik buat saya Tuhan, tapi mungkin itu terbaik buat Tuhan. Allah yang penuh misteri. Ini sebagai konsep iman itu gampang sebagai konsep imam. Tadi iman. Tadi Bu Christine bilang konsep iman ya sudah kalau bukan berarti bukan tidak baik buat saya, itu gampang untuk konsep iman. Gampang dipahami. Tetapi kalau menyangkut keyakinan itu dan menyangkut saya, hidup saya, pengalaman hidup saya menjadi sangat sulit. Terutama kebutuhan saya menjadi sangat sulit. Yang tadi
aku sebutkan di atas. Mengapa? Mengapa Allah yang bisa melakukan segala sesuatu itu tidak mengabulkan apa yang saya kehendaki? Dan persis tantangan imannya ada di situ. Itu tantangan iman ternyata. Kata kardinal itu tantangan iman. Tantangan imannya ada di situ. Bukan Allah yang menurut kita, tetapi Allah yang menurut Allah adalah misteri yang akan diwahyukan oleh Yesus itu sendiri. Konsepnya gampang dimengerti. Tetapi konsep ini menjadi tantangan iman yang sangat panjang dan sangat menantang. Ini kenapa aku mau bahas dibantu dengan Romo Ferdi. Teman-teman semua yang ada di sini, walaupun kalian lagi kekeringan, tidak merasakan kehadiran Tuhan, atau mengucapkan Tuhan hanya di bibir saja, atau sulit untuk berdoa, tetapi masih tetap memilih untuk berdoa, terberkatilah kalian. Itu tutupnya. Ternyata itu kan yang terjadi, kita masih tetap berdoa kan? Terberkatilah kita semua. Nah, sekarang Romo Ferdi lah. Itu tadi kata Bapak Kardinal Romo. Oh begitu ya. Yang begitu pendek dia menerangkan, tetapi begitu julid, begitu pusing, begitu sulit untuk difahami. Sekarang Romo lah yang menjabarkan. Monggo Romo Ferdi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dan juga yang saya rindukan. Kalau kita bicara apakah kita sulit untuk berdoa, setiap orang pasti merasa kadar kesulitannya masing-masing dalam hal berdoa. Semuanya itu tergantung pada bagaimana hubungan saya dengan pribadi saya sendiri, hubungan pribadi saya dengan orang lain, hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Semua aspek ini akan mempengaruhi saya dalam berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa itu. Dan dalam hubungan dengan ini juga membuat kita menjadi sulit menangkap apa yang dimaui Tuhan dengan diri saya. Kalau saya mengatakan apa yang dimaui Tuhan dengan diri saya, itu berarti termasuk dengan apakah Tuhan mengabulkan atau tidak mengabulkan. Nah, setiap perasaan, setiap pengertian, setiap pemikiran kita membuat kita mampu untuk melampaui sesuatu. Saya beri contoh ya. Anak SD itu punya tantangan sendiri yang menurut dia itu tantangan terbesar. Tetapi untuk anak SMP dia merasa itu kecil. Tetapi anak SMP punya tantangannya sendiri yang mungkin bagi orang dewasa merasa hanya begitu saja. Tetapi itulah tantangan kita. Jadi skala kita untuk menerima apa mau Allah dalam hidup kita, termasuk dalam hal kita berdoa, juga tergantung dalam skala pengertian kita masing-masing. Nah, saya ini baca tentang Bernadette yang melakukan yang menerima penampakan dari Bunda Maria. Dia hanya tahu satu doa, yakni Rosario. Itu saja, karena dia tidak pernah belajar, karena dia miskin tidak mampu untuk belajar, dan ketika ditampaki oleh Maria, dia usir Maria dengan cara doa Rosario. Saya waktu baca saya lucu juga. Kemudian dia karena dia masih ragu apakah ini siapa orang ini, apakah setan atau bagaimana. Dia minta air berkat, kemudian bawa air berkat itu untuk memberkati Maria. Jadi kadar pengetahuan itu tidak menunjukkan kadar iman. Saya mengatakan demikian. Kadar
cara kita berdoa, kemampuan kita berkata-kata dengan bagus, tidak menunjukkan juga kadar kita, kadar iman kita. Nah, dari sini saya mau mengantar kita pada pengertian tadi ini. Ada yang merasa, aduh, saya kok sulit sekali berdoa. Tetapi ada juga saudara-saudari yang merasa bahwa, ya saya berdoa. Saya mengucap syukur, dan saya juga berdoa apakah saya tidak tahu apakah doa saya akan dikabulkan atau tidak dikabulkan. Tetapi ketika kita melihat secara lebih mendalam, apakah kita bisa mengatakan bahwa ada doa kita yang tidak dikabulkan? Atau semua doa kita dikabulkan Tuhan, tetapi dengan caranya Tuhan. Seperti yang Risa omong tadi. Kadang-kadang yang terbaik bagi Tuhan, belum tentu untuk kita secara pribadi, kita lihat itu baik. Saya ulang lagi. Apakah doa kita itu tidak dikabulkan oleh Tuhan? Atau semua doa kita itu didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan dengan caranya Tuhan? Saya pernah nonton YouTube, saya lupa persisnya kata-katanya itu seperti apa dia, tapi dia bilang begini. Saya minta pada Tuhan itu kekuatan. Tapi Tuhan memberikan kepada saya tantangan. Supaya saya bisa melampaui tantangan itu. Dan saya semakin kuat. Saya meminta kepada Tuhan kesabaran. Tapi Tuhan memberikan kepada saya kesulitan. Supaya saya menjadi semakin sabar. Sepertinya berbeda dengan apa harapan kita. Kalau kita sabar, kalau boleh, saya tidak mengalami kesulitan dalam hal ini. Tetapi malah kesulitan itu yang membuat kita tumbuh. Baik dalam kekuatan maupun dalam itu ketabahan tadi. Sehingga saya ingat ada pepatah yang mengatakan, laut yang tangguh dibentuk oleh laut yang bergelora. Kalau kita mau semakin kuat, maka kita diciptakan oleh situasi yang kadang-kadang tidak menentu. Nah, saya mau beri contoh untuk Yesus sendiri. Tentang apakah doa kita tidak dikabulkan Tuhan atau dikabulkan oleh Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Ketika Yesus di Gunung Golgota, dia merasa bahwa dia tidak kuat untuk menanggung penderitaan, kesengsaraan, dan akan mati di salib. Dia minta pada Tuhan supaya kalau boleh cawan ini berlalu daripadanya. Pertanyaannya, Tuhan mengabulkan atau tidak mengabulkan doa itu? Kalau dari sisi kita bisa mengatakan, Tuhan tidak mengabulkan doa itu. Tetapi dari sisi Tuhan mengabulkan doa dia. Demi apa? Demi keselamatan kita semua. Atau ketika kita berdoa, kita merasa kosong, merasa sendiri. Yesus juga merasa sendiri, merasa kayaknya Bapa tidak ada bersama dengan dia. Tetapi apakah betul Bapa tidak ada bersama dengan dia? Bapa selalu bersama dengan dia. Ketika Yesus digantung di kayu salib, dihina, mati di kayu salib. Apakah Bapa tidak ada bersama dengan dia? Bapa selalu bersama dengan dia. Kadang-kadang itu juga yang kita rasakan ketika kita berdoa. Kadang-kadang kita merasa hambar, kita merasa apakah Allah dengar saya atau tidak? Apakah Allah mengabulkan doa-doa saya atau tidak? Sebenarnya di titik ini kita bisa belajar pada Yesus.
bahwa Allah selalu ada bersama dengan kita kapan dan dimanapun dan dalam situasi apapun. Doa. Dan dalam kesulitan. Saya ingat cerita, ini kisah nyata. Ada seorang Romo, itu dia merasa bahwa dia tidak bisa berdoa. Kemudian pergilah dia masuk dalam biara terapis. Dia pergi di suatu negara, dia pergi ke Abbas. Abbas itu pemimpin biara terapis. Dia bilang sama Abbas, ya Abbasnya tanya sama dia, kenapa mau datang ke sini? Wah, saya selama ini tidak bisa berdoa. Sehingga saya mau masuk ke sini, saya mau latihan berdoa. Lalu Abbas ini bilang, oh kalau begitu silakan masuk, mari. Sudah, dia masuk di biara itu. Kemudian beberapa saat kemudian, Abbas ini memanggil dia lagi. Bagaimana sekarang perkembanganmu? Lalu dia bilang sama Abbas, Abbas, saat ini saya sudah bisa berdoa. Saya mau tetap tinggal di sini. Lalu Abbas bilang sama dia, tempatmu bukan di sini. Kita berdoa bukan saat kita bisa atau tidak bisa. Tetapi ketika kita selalu mau berdoa. Akhirnya dia tidak tinggal di biara itu. Apa yang mau saya katakan? Berdoa tidak tergantung hati kita. Katakan saja apa yang ada dalam hatimu, baik secara jelas maupun kadang-kadang kita rasa tidak jelas. Dalam doa yang panjang maupun dalam doa yang pendek. Katakan itu. Bahkan Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa, sebenarnya Roh Kudus yang ada dalam hatimu itu yang berdoa untuk kamu. Jadi sebenarnya ketika kita berdoa, Roh Kudus yang ada dalam hati kita berdoa untuk kita. Kita bersatu dengan Roh Kudus itu untuk berdoa. Lalu kenapa nggak fokus? Dan merasa hal lain itu lebih menarik. Nah, di situ yang mau dikatakan bahwa bagaimana kita mau berusaha untuk melihat yang lebih penting. Maka gereja memberikan pada kita novena. Mengapa novena? Novena itu diberikan pada kita pertama, menunjukkan konsistensi kita. Yang kedua, memberikan kepada kita, apakah saya memberikan diri saya sepenuhnya pada waktu ini. Yang ketiga, apakah saya memberikan diri saya secara penuh pada kehendak Ilahi. Itu novena. Setiap saat pada waktu yang sama. Konsistensi dan menunjukkan pada diri kita sendiri bahwa Allah itu lebih penting dari segala sesuatu. Jadi sebenarnya bukan 9 kalinya itu yang mengabulkan doa kita. Bukan. Tetapi kesungguhan kita, pengorbanan kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu lebih penting dari segala sesuatu. Itu yang sebenarnya mengabulkan doa kita. Lalu mengapa kita harus berdoa? Santo Alfonsus, pendiri kongregasi kami, CCCR Redemptoris, dia mengatakan begini, doa itu adalah makanan rohani. Sama seperti orang, makan itu sebagai kebutuhan, sehingga dia bisa hidup.
Demikian kita juga. Kita berdoa sebagai makanan rohani supaya kita hidup. Sama seperti yang Ricky katakan. Orang, misalnya, orang tidak makan karena mungkin dia tidak bisa makan. Yang kedua, dia akan menjadi tidak bisa makan, menjadi tidak sehat. Demikian juga dengan doa. Kita menjadi kurang berdoa atau tidak berdoa karena pertama, bisa karena hubungan kita tidak baik. Yang kedua, bisa hubungan kita menjadi tidak baik. Sehingga berdoalah. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa itu bagaimana ya? Tidak perlu takut, tidak perlu bagaimana? Tidak perlu cemas apakah saya tahu berdoa atau tidak tahu berdoa sebenarnya. Makanya Yesus bilang, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa. Karena siapa kalau sudah masuk rumah, masuk kamar, tutup pintu, siapa yang tahu bahwa kita benar atau salah berdoa? Siapa yang tahu bahwa kita itu minta sedikit, minta banyak? Maka berdoa. Ngomong saja. Kalau ngelantur-ngelantur nggak apa-apa, nggak masalah. Berdoa saja. Misalnya pas doa rosario, ini apa nasi tadi rice cookernya udah kucabut ke belum nggak? Tidak apa-apa, doa saja. Doa terus. Ingat lagi, aduh ini sayurnya gimana tadi? Nanti nggak apa-apa. Kalau ada bahasa rohaninya itu ngelantur. Ingat yang lain, tidak apa-apa. Yang penting yakni tetap berdoa. Yang penting itu tetap berdoa. Lalu, nah kan ada peningkatan. Tadi ngelantur-pelantur, nanti kita melatih supaya sedikit demi sedikit fokus. Melatih. Yang pertama tadi nggak apa-apa, tapi yang kedua kita harus melatih diri kita juga untuk fokus. Bagaimana caranya? Ya latihan. Kalau misalnya saya berdoa sekalam hari, tiba-tiba saya ingat, aduh seperti nasi, oh tidak, saya mau berdoa lagi terus. Fokus. Kembali. Tadi miring sedikit, ingat nasi, kembali lagi. Tadi ingat sayur, kembali lagi. Kalau yang pertama tadi ingat, oh ya oke, ingat, oh ya sudah oke. Begitu. Nah, bagaimana supaya bisa fokus? Itu ada latihan rohaninya juga, yakni mempersiapkan diri dengan benar. Caranya, ketika mau berdoa, misalnya ya saya beri contoh yang gampang. Kalau mau berdoa, oke. Saya tahu kalau saya berdoa itu saya selalu memikirkan makanan. Saya cek dulu, rice cooker udah dicabut. Apakah apinya sudah dimatikan? Ini sudah begini. Jadi sudah dipersiapkan. Kalau nanti dalam berdoa, saya mau baca kitab suci. Apakah kitab sucinya sudah ada di depan saya? Jadi ada yang dipersiapkan. Setelah itu saya mau berdoa supaya jangan pas rencana mau baca kitab suci di mana lagi tadi? Jadi dipersiapkan lalu kita berdoa. Nah, tadi itu berdoa pribadi. Gereja Katolik juga mengatakan bahwa kita adalah gereja komunal, gereja bersama. Maka kalau gereja bersama, maka kita ada yang namanya doa bersama. Doa bersama, kita doa sebagai satu komunitas dan juga sebagai orang yang saling mendoakan satu sama yang lain. Dan doa komunal terbesar itu yakni doa syukur agung. Kita mengambil bagian dalam doa syukur agung. Seluruh dunia mendoakan doa syukur agung yang sama. Itu doa komunal yang terbesar. Kenapa? Pertama, di sana kita memohon Tuhan mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus.
Di sana kita mendoakan para pemimpin gereja. Di sana kita mendoakan seluruh umat yang hidup saat ini. Di sana kita berdoa untuk semua saudara kita, keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan. Jadi, hubungan dalam doa itu menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan, menunjukkan hubungan kita dengan orang yang sudah dipanggil Tuhan, menunjukkan hubungan kita dengan para pemimpin gereja, menunjukkan hubungan kita dengan sesama manusia. Itu yang dinamakan gereja universal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan selalu menemukan dalam diri kita kesulitan untuk berdoa. Makanya ada gereja universal. Ada komunitas, komunal tadi itu, komunitas untuk membantu kita untuk berdoa. Saya beri contoh kita begini. Dengan komunitas kita membuat kita menjadi mempersiapkan waktu untuk mendengarkan siraman rohani. Membuat kita memberikan waktu untuk berdialog satu sama yang lain. Itu fungsi komunitas. Sehingga saya sangat senang untuk hal ini. Dan dengan komunitas ini kita belajar, oh, bagaimana saya akan bisa membaca kitab suci secara pribadi. Oh, bagaimana saya bisa berdoa secara pribadi. Sehingga pribadi bersama itu saling menguat satu sama yang lain. Kalau tidak bisa berdoa, bukan kalau tidak bisa berdoa, kita selalu bisa berdoa. Hanya cara berdoa kita yang mungkin tidak sesuai dengan pandangan banyak orang. Kadang-kadang kita berdoa itu orang yang tidak boleh kita katakannya kurang mengerti tentang doa, dia mengungkapkan, tetapi ingat, doa dari dalam hati. Itu keluar dari Roh Kudus yang berdoa buat kita. Saya tutup dengan sebuah cerita tentang anak kecil. Ada seorang anak kecil, diajarkan oleh mamanya supaya setiap kali mau makan harus berdoa. Caranya gampang. Kemudian tanda salib dia, lalu berdoa. Tuhan, berkatilah makanan dan minuman ini. Amin. Gampang, singkat. Sudah. Kemudian, satu kali dia sedang jalan-jalan di hutan. Sedang jalan-jalan di hutan, tiba-tiba dia lihat ular besar yang menghalangi jalannya. Dia sangat takut. Lalu dia ingat, oh, harus berdoa pada Tuhan. Lalu dia bilang, Tuhan, berkatilah makanan dan minuman ini. Doa seorang anak kecil. Maksudnya dalam hati, apa yang diucapkan oleh bibir mungkin berbeda, tetapi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Bagus banget ya. Lengkap. Jadi, bagus banget Romo. Jadi memang benar ada Roh Kudus itu benar. Tetapi ternyata teman-teman saya baru tahu loh. Untuk masa-masa di mana kita berdoa tapi tidak merasakan apa-apa, justru tidak merasakan, bahkan tidak ada merasakan damai atau merasakan sukacita, tetapi kalau kita tetap memilih berdoa, itulah kita kepada Allah di level yang tinggi. Hebat nggak? Iya. Ternyata saya baru tahu, oh begitu. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita udah ngerasa yang saya rasakan, doa nggak dijawab, segala macam yang ibu rasakan tadi, ini juga rasain yang ibu-ibu yang lain. Tetapi kita tetap kan tetap berdoa pagi kan, tetap
ikut online kan atau ikut datang ke gereja kan, walaupun kosong, nggak tahu lo mau ngomong apa. Itu ternyata levelnya Tuhan memberikan kita level yang tinggi loh. Lu nggak merasa dapat apa-apa dari gue, tapi lu tetap cari gue. Sama seperti yang Ramo bilang, gimana waktu Tuhan di atas kayu salib, yang dia nggak dikabulkan kan, Eloi Eloi itu kan, ya ngomongnya, Eloi Eloi lama sabatani, ya kan? Bapak kenapa engkau meninggalkan aku itu kan nggak Iya. dikabulkan itu. Hebat kan? Nah itulah salah satu. Jadi terus berdoa, bodoh amat kagak dikabulin, terus berdoa, gitu ya Ramo ya. Itu aja, itu levelnya tinggi loh ternyata. Senang juga sih. Gak usah khawatir. Gak usah kalau berdoa bisa nangis, bisa rasa deket, itu baru enak, itu berhasil. Enggak juga gitu sih ya Ramo ya. Ayo ada yang mau ditanya Oh nggak? ya, Tanya, ya. Ya Ramo. saya punya cerita saja. Waktu saya ditugaskan di seminari, itu seminarinya baru dibuka. Oh ya, itu waktu saya pindah dari Jakarta. Lalu itu kan belum ada, jadi kita baru bangun baru, kemudian baru gali sumur, buat sumur bor. Nah, Kode. waktu itu, ya tidak di Wetebula. Oh, itu. Kemudian, ya buat bangunan. Lalu saya rasa, aduh, ini bagaimana bisa bangun ini? Tidak ada uang. Mau doa lama-lama. Tidak ada waktu karena tukang sudah datang. Saya pergi aja di tabernakel. Saya gedor-gedor. Saya tok-tok-tok di tabernakel. Tuhan. Ini saya mau bangun seminari. Bukan untuk saya punya bapak, bukan untuk saya punya mama, untuk kau. Kalau kau mau bantu, bantu. Kalau kau tidak bantu, terserah. Saya juga tidak rasa rugi. Jadi maksudnya saya, doa saja yang spontan dari kita. Itu yang paling penting. Tetapi tetap tadi yang saya bilangnya, kita melatih untuk berdoa dengan lebih baik. Cara itu mempersiapkan diri, kemudian kita berdoa. Kita nggak, kalau kita tetap apa ya? Nggak ada tabernakel. Yuk, ada yang tanya yuk, tanya jawab yuk sekarang yuk. Monggo silakan. Ayo. Atau nggak pengalaman atau apa gitu. Itu Susan tuh. Mau nanya. Wah, Apa, San? Susan itu kalau di Belanda itu orang kudus, karena banyak orang Belanda tidak pergi gereja, tapi dia limur di Iya, Belanda dia pergi semua gereja. emang benar. Benar. Di sini juga orang kudus kok, Mo. Ayo siapa? Kalau enggak gua tutup loh. Galak amat ya. Siapa aja sih, kok tunggu. Gua harus lihat. Oh, Bu Erni. Oke. Masa nggak ada yang nanya sih atau yang mau menceritain? Kel. Udah lebih Kel. jelas ini Rama Ferdi nih. Saya Romo. Siapa? Bu Christine. Ya, Oh ya. Romo, mengenai sulit berdoa. Saya kan sudah tua ya Romo, mudah lelah gitu. Ada doa yang panjang, misalnya Tesera gitu. Saya seringkali tidak bisa melaksanakan sekaligus. Jadi harus bersambung gitu, Romo. Nah, ini kan berhubungan dengan sikap berdoa. Sikap saya dalam berdoa tidak bisa saya laksanakan secara khusyuk sekali, secara hormat dengan duduk, ya begitu hormatnya lah gitu. Tapi karena lelah dan perlu berdoa, kadang-kadang saya putus dulu,
Nah, jadi saya tidak sambil duduk dengan sikap hormat, tapi sambil tiduran. Itu sikap yang menurut saya ya kurang hormat ya. Tapi karena kondisi saya sering melakukan itu. Bagaimana itu Romo? Hukumnya gitu. Apakah dosa atau tidak? Dikabulkan atau tidak? Karena memang lelah, tapi harus melakukan doa. Terima kasih Romo. Sikap dalam doa. Ada yang punya pertanyaan mirip seperti ini? Atau mau tanya? Boleh saya jawab satu kali. Saya tuh Begini. Romo kalau Oh ya, silakan. mau nyetir gitu ya ke satu tempat pas hujan jauh, akhirnya saya di dalam mobil saya diam sejenak gitu ya, berhenti lah di pinggir jalan, tanda salib, simpel aja, Tuhan bimbing kami, berikan kami ketenangan di dalam mengendarai. Terima kasih Tuhan, amin, itu aja. Jadi sikap doa yang terburu-buru tapi dengan kesungguhan. Seperti itu maksud saya. Banyak punya pengalaman begini ya. Saya sering juga berdoa begitu, Ibu. Kalau Singkat, misalnya, maksudnya terlalu singkat, ya maksudnya nggak pakai tele-tele lagi gitu Romo. ya, Dan kadang saya dalam keadaan ragu berangkat, Tuhan tolong aku aja, amin, gitu. oke. Bapak, Ibu, saudara-saudari. Begini. Bacaan hari minggu lalu atau kemarin ya tentang Yesus Selasa ya mengusir Romo, tanggal setan, 20 Februari. mengusir orang dari bait Allah. Yesus mengatakan, saya membangun bait Allah itu 3 hari, dalam tempo 3 hari. Hancurkan bait Allah ini, tetapi saya akan bangun dia dalam 3 hari. Yang dimaksudkan adalah tubuhnya sendiri. Itu mau dikatakan pada kita bahwa yang terpenting itu yakni jiwa kita. Oke? Dan itu berarti kita berdoa di mana saja, dalam situasi apa saja, itu boleh, sah-sah saja. Apalagi kalau kita punya kondisi khusus. Oke? Ini umum ya. Kita boleh berdoa kapan saja, di mana saja. Oke? Tetapi ada tetapinya. Yang terpenting bukan menunjukkan bahwa doa kita hanya sekedarnya saja. Tidak menunjukkan bahwa saya malas dengan ini. Kesungguhan hati saya kurang. Mengerti perbedaannya ya? Iya. Ya. Jadi kalau misalnya saya sedang nyetir ya, misalnya kita nyetir lalu kita lihat orang yang mengalami kesulitan lalu tiba-tiba kita berdoa, Tuhan semoga Engkau menyelamatkan dia. Itu boleh. Atau tadi ya kita sedang di jalan tiba-tiba merasa, aduh Tuhan tolong jaga saya. Tidak apa. Tetapi tidak menisbikan, tidak mereduksi, mengurangi, mengambil semua hal doa itu secara, oh yang penting kan saya berdoa. Padahal itu ada tingkatan. Saya bisa berdoa kapan saja dan dimanapun, tetapi saya juga mempersiapkan diri saya, mempersiapkan tempat supaya saya bisa berdoa dengan lebih baik pada Tuhan, dengan Tuhan. Itu jawaban saya, Ibu.
Oke, makasih. Lalu tidak melaksanakan sekaligus. Begini, ada yang bisa dijawab secara umum, ada yang dibicarakan secara kasuistik. Misalnya kita berjanji untuk berdoa seperti ini. Nah, kalau bagaimana ya? Kalau itu macam tadi novena ya, novena itu menuntut kesetiaan dan konsistensi kita. Maka itu kan menunjukkan kesungguhan diri kita. Kalau menunjukkan kesungguhan kita, dan itu berarti kita harus melaksanakan sekaligus. Tetapi ini kasuistik. Tetapi kalau kita mengalami situasi tertentu, maka bisa dilaksanakan secara terbagi-bagi. Gitu ya Bu ya? Ya, Romo. Terima kasih, Romo. Oke. Misalnya saya bilang tadi ya, kalau kita bisa berdoa kapan dan dimanapun. Benar. Tapi apakah kita sedang di kamar mandi, sedang berdoa? Kan bagaimana? Atau misalnya ya, saya berdoa. Kita akan merasakan berdoa kan lebih bagus begini. Daripada berdoa dengan begini. Ya kan? Bahwa kita boleh berdoa dengan segala bentuk diri kita, yang penting hati, benar. Tetapi gini berdoa kan menunjukkan sikap diri kita juga. Rendah hati ya. Ya, jadi kita bisa mengatakan kita berdoa dari hati, tapi sikap diri kita itu juga menunjukkan bagaimana kita berdoa. Begitu, Ricky. Romo, mau tanya boleh, Romo? Oh, silakan. Ya. Kalau saya kan pernah ngalamin berdoa rosario di peristiwa ketiga karena ada suatu hal dan memang saya harus meninggalkan rosario itu dulu. Nanti dilanjutkan lagi boleh nggak itu, Bang? Atau mengulang dari awal? Boleh. Oh, boleh dulu Boleh. lagi. Terus lagi soal rosario lagi. Saya suka rosario dalam sekali doa itu ada berapa, saya selesaikan berapa peristiwa, 4 peristiwa sekalian. Itu perlu untuk peristiwa selanjutnya apa perlu pakai aku percaya atau enggak? Kalau saya biasanya enggak, langsung. Itu betul apa enggak? Boleh enggak? Begini Ibu, ada dua hal yang saya mau jawab di sini. Iya. Apakah Ibu potong itu, ya? Misalnya 5 peristiwa, Ibu potong itu menjadi 4 peristiwa, kemudian nanti lanjutkan 1 peristiwa, ya? Apakah dipotong ini, misalnya, ini ekstrim Ibu ya, saya beri contoh yang ekstrim. Aduh, ini ada orang yang terbakar rumahnya, saya harus bantu, begitu ya? Iya. Maka tidak perlu. Tetapi tidak salah, tidak ada salahnya, tidak ada hukumnya bahwa harus ulang semua dari awal. Boleh, boleh. Kan itu kan menunjukkan juga niat hati kita. Tetapi kalau mau lanjutkan 1 peristiwa saja boleh, nggak apa-apa. Tadi itu yang terpenting kita tidak menganggap doa rosario ini nomor kesekian. Nomor yang ini, yang sebelum ini itu nomor 1, 2, 3. Itu yang paling penting. Itu yang ini mau, yang kan saya suka doa banyak ada peristiwa gembira ke peristiwa sedih. Habis gembira itu kan ada aku percaya. Nah, ke peristiwa sedihnya itu apa perlu aku percaya lagi atau lanjut? Kalau saya biasanya lanjut, nggak pakai aku percaya. Begini Ibu, peristiwa itu kan ada 5. Iya, yang maksudnya. Ya, yang terakhir itu kan peristiwa mulia. Oke Ibu ya. Nah, saya berusaha mengerti Ibu, yakni dalam satu peristiwa itu ada 5 bagian. Apakah maksud Ibu
ini kan Sayang, peristiwa. ngapain Jadi ada ambil yang di peristiwa situ sedih aja. pertama, peristiwa sedih kedua, peristiwa sedih ketiga, peristiwa sedih keempat, peristiwa sedih kelima. Maksudnya peristiwa sedih kelima ini yang tidak bisa dilanjutkan. Atau Bukan peristiwa, ibu bukan peristiwa itu apa gembira. Gembira Itu maksudnya. Jadi dia tuh empat kejadian. Jadi pertama kali peristiwa sedih, gembira, terus apa? Terang. Itu dia jadi satu. Tapi apakah tetap aku percaya terus gitu loh, ngerti nggak? oh Maksudnya itu bukan peristiwanya, bukan peristiwa Oke, satu Yesus itu bukan. makanya saya bingung. Yang sahadat ya? itu loh. Oke. Begini Ibu. Iman percaya. Satu rosario, satu kali doa, satu putaran rosario itu adalah satu peristiwa. Maka Ibu berdoa itu satu peristiwa rosario. Jadi mulai juga dengan aku percaya dan lain-lain. Lagi. Ya. Jadi dari awal ya. Ya. Anginnya gede. Jadi dari awal lagi Bu. Jadi kalau misalnya Iya sebetulnya. Di awal lagi. Ya. Iya Jadi sebetulnya harus niat. satu rosario itu adalah satu peristiwa. Jadi kalau Ibu melakukan berdoa untuk peristiwa yang lain, maka itu adalah satu rosario. Ya. Sudah. Kecuali kamu pakai rosario Dominikan. Dia ada 150 langsung. Kalau yang Dominikan, kemarin kita tahu itu begitu satu di lilitnya itu salib segala macam, langsung itu ada 150. Itu kan sebenarnya 150 itu adalah Mazmur kan? Itu ada tuh, tapi peristiwa itunya nggak ada, peristiwa terangnya. Cuma 3. Itu terus. Peristiwa ini, peristiwa terus nyambung. Karena itu kan rangkaian sebetulnya. Yesus menerima kabar gembira, wafat, dan bangkit kan, 3 kan. Kalau pakai rosario Dominikan yang ada di ininya mereka itu langsung gitu, karena memang mereka 3 kejadian. Gitu Romo kalau yang mereka itu. Tapi kalau kita secara yang ini ya seperti Romo bilang, mulai lagi tidak apa-apa. Atau sekarang yang lagi tren tau nggak Romo? Di sini lagi tren apa Romo? Bapak kami 77. Katanya itu Bang pasti dikabulkan tuh. Ada aja. Nggak tahu dari mana. Katanya tuh tadi si Ina tuh yang tahu dari mana tuh yang 77 Bapak kami. Dari Mbak Luki, dari teman Mbak Luki dari Dominika. mana? Yo. Lagi tren banget di YouTube tuh Bapak kami 77. Nggak tahu itu ya pada begini, saat sekalian. ada dasarnya dari doa teman. ya bagus. Dapat dari sekalian. teman. Romo Ferdi udah pernah dengar belum? Belum, aku juga belum. 77 Bapak kami. 77. Ya karena 7 kan angka bagus kan mungkin ya Romo ya. Sempurna. Bukan. 7 itu angka sempurna. Begini, berdoa bisa membuat kita berdosa. Betul. Misalnya tadi, kalau saya berdoa 7 kali atau 77 kali, maka doa saya akan dikabulkan. Berdosanya di mana? Menjadi Karena itu kita, apa namanya? karena Jadi mujizat jadi kayak jimat. Nih 77. ya, Mantra. Menganggap Ya. itu adalah mantra dan jimat itu. Padahal doa Bapak Ya. kami sekali aja dikabulin. Jadi begini. Jadi kita membuat bahwa kita mau mengatakan bahwa yang mengabulkan doa saya itu bukan Tuhan, tetapi kalau Rosario. saya berdoa 77 kali. Tuh Mbak Luki dengerin. Makanya gue bilang dari mana? Atau bukan itu saja. Misalnya doa saya dikabulkan kalau saya menyelesaikan novena. Jadi bukan Tuhan yang menyelesaikan novena, tetapi saya kalau menyelesaikan novena. Itu yang menyebabkan kita berdosa. Makanya tadi saya katakan, novena itu menunjukkan konsistensi kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi bukan novenanya yang penting, tetapi hubungan saya dengan Tuhan, kesetiaan saya dalam relasi dengan Tuhan, konsistensi saya dengan Tuhan. Tuhan itu menjadi nomor 1. Itu yang terpenting. Ya. Bagus Romo. Good. Mesti pengakuan dong. Ya jadi apa namanya?
contoh ya ibu-ibu, ini contoh saya pribadi. Banyak teman-teman teman saya berkata, tanya sama saya, Riz, Anet itu kan udah 31 tahun umurnya. Riz, kok anak lu nggak kawin-kawin sih? Terlalu banyak milih ya, pokoknya terlalu disortirnya susah banget ya, gitulah anak saya gitu kan. Tapi setelah saya kirim TikTok ke tempat kalian, itu jawaban yang paling bagus. Misalnya nih, Romo Ferdi tanya, Riz, kenapa Anet kok belum kawin-kawin misalnya? Saya akan menjawab, Romo, boleh tolong nggak tanyain ke Tuhan dong, kenapa anak saya belum kawin-kawin? Karena semua itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak saya ataupun kehendak Anet. Jadi tolong tanyain aja Romo ke Tuhan. Kenapa anak saya belum kawin? Karena semua adanya di Tuhan. Tuh, jawaban yang bagus. Jadi ibu-ibu kalau ada yang nanya ke ibu-ibu tentang anak ibu, belum punya cucu lah, belum apalah segala macam, bilang, boleh tolong nggak tanyain ke Tuhan, kenapa anak gue belum punya cucu? Gitu ibu-ibu, bagus kan jawabannya daripada stres. Atau kenapa ya Tuhan? Jadi akhirnya Tuhan kenapa tuh, kan gue ditanyain tuh sama Romo Ferdi, kenapa Anet belum kawin Risa, segala macam, kan jadinya tambah stres. Jadi kita balas, Romo Ferdi tolong tanyain ke Tuhan dong melalui doa Romo Ferdi, kenapa Anet belum dikasih jodoh. Karena saya juga nggak tahu, Anet juga nggak tahu, gitu. Gitu Romo. Ya. Taktik jawaban Iya. yang Iya. Romo, Siapa? Mbak Luki. Oh saya ya. paling sulit kalau suruh doa spontan. Nah, itu gimana Romo? itu deg-degan itu, Mas, suruh pidato juga susah Mbak itu mah. Saya juga itu mah. Maksudnya gimana Ibu? Saya enggak. Maksudnya gimana? Mbak Luki tolong doa pembukaan dong. Nah, matilah dia. Kalau kecuali Mbak Luki nanti doa pembukaan ya. Ya itu kan kita ada persiapkan, kita cari. Tapi kalau lagi kayak tadi tuh ditembak sama Reki tuh, Mbak Luki tolong doa pembukaan. Gitu kan Mbak Luki, matilah gue. Kapan itu sampai sekarang sudah bertahun-tahun, tapi tetap aja watak gitu mungkin ya, belum Ada belum rasa bisa. Jadi takut kalau ada salah orang doa kali. berpanjang-panjang dengan bahasa yang bagus, itu semakin minder Romo saya. Adalah saya doanya kan pendek-pendek langsung gitu. Tapi Ya kalau udah buat aja pendek-pendek Bu. Besar Begini. akiatnya. Pertama, kan harus dilihat kelompok yang kita kita masuki, kita berada. Kalau misalnya dengan kelompok ini, ya, saya rasa kelompok ini bisa menjadi tempat kita berlatih untuk berdoa bersama. Karena nggak ada di antara kita yang bilang, kamu tuh doanya tidak jelas sama sekali. Atau misalnya kalau ada yang memberi masukan pada kita, itu kan masukan sebagai kelompok kecil. Nah, caranya bagaimana supaya kita menjadi kurang dalam hal kurang percaya diri. Melatih, misalnya, nanti ini kira-kira pasti dalam pertemuan kali berikut, Ricky pasti akan tanya, siapa yang mau jadi volunteer doa spontan? Ya udah, besok mulai nanti sore ini, nanti malam, Ibu Luki buat doa deh. Oh nanti dalam pertemuan kali berikut, kalau Ricky tanya, saya diangkat. Karena sudah ada catatan kan Ibu, gampang sekali. Atau misalnya, kalau pakai persiapan mungkin saya berani, tapi kalau dadaan. Nah, lalu misalnya kita sudah siapkan, kali ini saya bisa doa, nanti kali berikut saya siapkan lagi. Nah, kalau doa itu menjadi doa yang mirip untuk satu event yang sama, misalnya KKS ini, maka kita sudah tahu konsep doanya seperti apa. Sehingga kalau kali berikut permintaan mendadak dari kita tanpa kita mempersiapkan, kita udah tahu mau berdoa buat apa. Mau berdoa seperti apa. Jadi kita mulai dengan persiapan-persiapan, kemudian nanti akan spontan.
Misalnya, itu kan yang selalu ada bersama. Atau misalnya doa makan. Ya, doa makan ini yang selalu kita hadapi setiap hari. Maka Ibu coba ngomong, oh saya mau doa makan seperti ini. Saya doa makan ini, misalnya saya mau bersyukur pada Tuhan. Kedua, mau minta Tuhan berkati makanan saya. Yang ketiga, saya mau berdoa juga untuk sesama. Ya udah, itu konsep. 1, saya mau ngomong apa. 2, saya mau ngomong apa. 3, saya mau ngomong apa. Itu udah konsep. Nah, sekarang Ibu isi konsep itu. Kalau 1-2 kali kita sudah bisa menyusun konsep ini menjadi sebuah doa yang akhirnya terjadi terus-menerus, ketika itu menjadi doa spontan, nah itu spontan keluar. Kenapa? Karena kita sudah sering mendoakan hal yang sama ini. Lain halnya kalau kita tidak pernah doa makan, tidak punya konsep doa makan, maka ketika diminta doa spontan, kalang kabut, karena kita tidak pernah berdoa, tidak punya konsep doa seperti apa. Jadi memang awalnya harus dipersiapkan, dilatih. Nanti kita akan pasti bisa dengan sendirinya, karena sudah terjadi terus-menerus. Saya juga Ibu, kan belajar 10 tahun supaya bisa berdoa dengan baik. 10 tahun loh Bu. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa. Ya, nanti kali berikut Ricky, ini sudah ada volunteer untuk pertemuan kali berikut, yakni namanya Bu Luki. Bukan. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau enggak, saya mau close. Boleh sedikit tanya. Selamat sore Romo Riki. Boleh Bu Erni, silakan. Romo Verdi kok Romo Riki. Kadang memang saya berdoa juga seperti yang Romo katakan tadi, tidak fokus, pikiran kemana-mana. Dan ketika sudah masuk dalam doa, isi doa saya kok kayaknya minta dan minta dan minta gitu loh. Kok kayaknya nggak ada syukur-syukurnya ya, walaupun diselipin dengan rasa syukur, tapi lebih banyak mintanya gitu loh. Minta rezeki yang cukup, minta dikuatkan, minta sehat, minta ya pokoknya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Nah, apakah doa semacam itu benar atau apa ya, pantas gitu loh? Isinya meminta-minta melulu gitu loh, walaupun di apa ya, Matius berapa kan dikatakan ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan padamu. Tapi kok rasanya malu hati gitu loh, minta-minta dan minta gitu. Bagaimana tanggapan Romo? Terima kasih. Nggak apa-apa, minta banyak-banyak kok. Allah Maha punya. Minta aja. Tapi yang penting tadi ya, diperangi rasa syukur. Karena rasa syukur itu yang sebenarnya harus melengkapi seluruh permintaan kita. Ya. Karena kalau tidak ada rasa syukur dalam permintaan kita, maka seakan-akan permintaan kita itu untuk diri kita yang tanpa batas ini. Jadi ketika permintaan kita dilengkapi rasa syukur, kita akan selalu merasa penuh dalam hidup kita. Kalau pertanyaannya, nggak apa-apa ya kalau minta banyak makan. Oh, nggak apa-apa. Nggak pernah Tuhan larang. Minta saja, maka akan diberikan kepadamu. Itu kan Tuhan bilang. Nggak bilang, minta dari 10, minta 5 aja. Nggak ada. Boleh minta banyak-banyak. Tapi yang paling bagus tadi Ibu, kesadaran bahwa saya kok kurang rasa bersyukur, lebih banyak mintanya. Kesadaran itu yang sebenarnya penting. Kadang-kadang kan kita kurang sadar. Nah, kesadaran itu yang sebenarnya membuat kita menjadi mawas diri. Oh ya, saya minta, tetapi kok saya kurang bersyukur. Kalau begitu, saya mau cari apa saja yang membuat saya rasa apa saja yang membuat saya bersyukur pada Tuhan. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih Romo. Terima kasih Bu Lisa. Mintalah maka Tuh Pak Markus tuh mau nanya. Ya, Romo, Markus saya nih. Bu Risa, terima kasih.
atas waktu dan ruang untuk kami. Romo, selamat sore. Bu Risa, selamat sore. Halo? Iya. Ya. Monggo Pak. Ini Monggo. Romo. Ya, saya sekarang kan sudah umur jalan 24 tahun ya. Romo. Aduh. Ulang. Sudah Saya tidak bekerja lagi. ulang. Ya. Saya terputus-putus Bapak. Saya umur 70 tahun. Videonya matiin aja Pak Markus. Bukan saya. Putus Pak Nah, Markus. gimana Romo sekarang suara saya? Aduh. Saya tidak dengar apa yang Suara saya gimana? dikatakan ditanyakan Pak Ya. Markus. Ini Romo, saya umur 74 tahun, sudah dia bekerja lagi, sekarang saya pakai untuk doa waktu-waktu saya hidup ini. Sisa-sisa hidup ini saya pergunakan untuk berdoa. Saya ada satu permintaan tapi sampai sekarang belum terlaksana, namun kadang-kadang Tuhan memberikan yang lain, kadang-kadang itu yang tanpa kami sadari. Seperti saya kan ada anak yang dapat orang Kanada, kepengen punya cucu dengan orang asing ini. Iya, terus? Nah, tapi cucu saya tuh belum dikasih, anak saya yang perempuan ini belum dikasih turunan dari Tuhan. Hanya saja kadang-kadang diberikan yaitu kesehatan dan anak saya tuh bisa memberikan sesuatu pensiun pada saya gitu. Nah ini apa kira-kira ada kesalahan atau kekurangan saya permohonan pada Tuhan atau bagaimana? Karena yang saya minta itu malah yang diutamakan yang mungkin yang saya butuhkan tiap hari kali ya. Padahal saya ada kebutuhan senang kalau anak saya yang perempuan ini dapat yang hidungnya mancung, matanya biru gitu loh. Padahal orang Eropa itu suka dengan warna Itu kulit Romo, kita loh Pak. kira-kira begitu. Jadi sampai ini belum ini. Terima kasih. Mohon penjelasan. Baik Pak. Anak itu bagi kita itu kan berkat. Ya. Ya, sama seperti Risa tadi bilang, kenapa anak belum kawin? Itu kan berkat dari Tuhan. Anak yang diberikan kepada kita juga berkat dari Tuhan. Nah, berkat itu kan bisa ada macam-macam. Saya dikasih berkat A, Bapak dikasih berkat B. Saya dikasih berkat C, Bapak dikasih berkat D. Gak mungkin saya dikasih berkat A, Bapak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, semua Bapak punya. Jadi berkat yang diberikan pada Tuhan, diberikan oleh Tuhan pada kita itu sesuai dengan diri kita masing-masing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berkat yang diberikan oleh Tuhan itu kan tergantung Tuhan sendiri. Karena Tuhan lebih tahu daripada kita sendiri. Begitu. Tetapi Bapak, jangan pernah bosan meminta. Ya, jangan pernah bosan meminta karena minta saja. Kita tidak tahu. Minta saja. Tidak masalah. Terima kasih Romo. Ya. Dan terima kasih Bu Risa. Terima kasih Pak Riki. Ada lagi? Di sana dingin, Romo? Ya, ekstrim? Oh tidak. Sekarang sudah enakan. Oh, Sekarang good. sudah 9 derajat, udah enak. Kita udah bisa pakai apa nih? Lengan pendek di luar, bisa menikmati mandi matahari. Saya baru sadar mengapa orang Eropa itu sangat menikmati kalau mandi matahari. Iya. Bu Ina mau ngomong, Bu Ina? Ya, selamat sore Romo Ferdi, teman-teman semua. Romo, ini saya sedikit mengungkapkan perasaan saya. Ketika saya berdoa, saya tidak terlalu bahasa yang
formal begitu. Karena saya merasa berdoa itu seperti saya curhat, berbicara dengan Bapak begitu. Jadi setiap malam kejadiannya saya lapor dengan Bapak ya, dengan Tuhan Yesus. Tuhan, tadi sepanjang hari ini saya begini bla 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 bla. Ada orang yang baik. Ya begitu, pokoknya saya laporlah setiap hari apa yang saya alamin. Dan semua saya serahkan dengan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan pasti itu baik untuk saya. Mungkin saya juga sering mendoakan, terutama mendoakan teman-teman atau tetangga-tetangga yang lagi ada masalah ya. Saya selalu utarakan berbicara dengan Tuhan seperti itu, Romo. Jadi saya ngomongnya itu ya seperti saya dengan Bapak aja seperti itu, Romo. Nanti kalau pagi saya sapa, selamat pagi Roh Kudus, Tuhan Yesus, Bunda Maria, seperti itu. Semoga hari ini saya dituntun, digandeng. Seperti itu aja. Nanti setiap malam saya laporan lagi, hari ini saya seperti ini. Begitu Romo. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu sama seperti Maria berdoa pada Yesus. Yesus, mereka itu kehabisan anggur. Udah, selesai. Jadi laporan. Jadi berdoa bisa segala macam. Iya. Jadi ya untuk Bapak kami sama Maria memang wajib, cuman nggak berpuluh-puluh kali, cuman sekali rangkaiannya Bapak kami salam Maria kemuliaan sama terpujilah, sudah seperti itu. Ya. Enggak apa-apa, Ibu. Terima kasih Romo Verdi. Selamat sore Romo Verdi, Bu Risa. Boleh saya sedikit Selamat menambahkan? sore. Iya, begini Romo, kalau tadi Bu Ina menyampaikan memang kita berdoa itu seperti kepada Bapak kita sendiri. Pak, aku ngene, nek bahasa Jawanya ya Mo, Pak aku ngene, Pak aku begini, Pak aku begitu gitu ya. Kita mendoakan orang-orang juga, saya mendoakan orang-orang gitu. Tetapi terkadang saya pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam suatu komunitas dan komunitas ya kita sendiri, tetapi doa yang dia ungkapkan itu adalah doa untuk pribadi dia sendiri. Jadi kami yang mendengar, hah, kok gini? Ah, kok gitu? Kok dia orang itu berdoa tapi untuk dirinya sendiri dan hanya untuk keluarganya. Saya sampai berpikir gini, aduh, ini kita mendengarkan orang curhat, mendengarkan orang yang ingin berdoa tapi untuk for herself. Jadi kayaknya kok jadi agak aneh gitu ya. Kenapa orang berdoa seperti ini gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, saya sendiri juga tak henti-hentinya selalu berdoa untuk mendoakan anak saya. Apalagi sekarang saya juga sedang kesulitan karena saya kesulitannya apa? Kesulitan untuk membawa lagi anak saya ke gereja. Saya masih terus berdoa kepada Tuhan supaya membukakan hati anak saya agar anak saya mau kembali ke gereja. Ada sedikit ketidaksukaan dia di dalam birokrasi gereja yang membuat dia agak sedikit down dengan gereja Katolik. Tapi saya terus berdoa untuk anak saya supaya anak saya, ayo, masa ibu ke gereja sendirian aja, masa ibu ke gereja nggak pernah ada yang nemenin, ibu punya anak 2 loh, saya bilang sama anak saya, ayo bangun kita ke gereja sama-sama, ibu kepengen loh balik lagi kayak dulu sewaktu bapak masih ada kita ke gereja bersama. Tapi ini kok anak saya gak, henti-hentinya saya selalu mendoakan itu buat anak saya. Begitu Romo, terima kasih. Terima kasih, Bu. Yang pertama, kalau orang berdoa untuk dirinya sendiri dalam dalam kebersamaan dengan yang lain,
ya itu harus diberitahu juga pada dia. Tetapi kalau kita terlibat misalnya ya, Risa berdoa, misalnya dia pimpin doa untuk dirinya sendiri, ya sudah, saya ambil doanya Risa itu sebagai doaku. Gitu. Misalnya misalnya Risa berdoa, Tuhan berkatilah anakku. Saya ambil doa Risa itu, Tuhan berkati juga untuk anakku. Sehingga itu tidak menjadi namanya batu sandungan. Tetapi juga harus diberitahukan pada orang yang pimpin misa itu supaya kalau kita dalam doa dalam kebersamaan, ya doalah untuk kebersamaan pula. Itu yang pertama. Yang kedua, doa untuk anak. Ya udah, apa yang kita bisa buat, kita buat. Itu tanggung jawab kita. Ya. Ya. Oke, Romo. Matur nuwun, Romo. Sami-sami. Aku mau tambahin aja, ini tadi yang memang karena itu doanya di dalam kelompok ya Ines ya, jadi agak kok begitu gitu ya. Tetapi itu sebenarnya memang sesuatu yang kalau misa pagi online, saya kan selalu misa pagi online. Nah, itu kan Romo membacakan ujud-ujud misa untuk ini, untuk itu kan nggak ada hubungan juga dengan kita sama sekali yang ada di depan itu. Ya nggak apa-apa, biarkan aja Romo berdoa buat Felicia yang melahirkan atau buat jiwa-jiwa siapapun namanya kita nggak kena. Ya saya tetap berdoa di dalam diri saya bahwa misa ini saya persembahkan untuk A, B, C, D, E, F, G. Gitu Ines. Jadi ya biasa aja sih, nggak masalah juga gitu Iya, loh Bu. maksud saya. Betul Bu Rita, betul. Kalau Cuman ini kamu masalahnya gini Bu, sorry maaf saya agak potong dikit. Ini masalahnya gini Bu, kita kan dalam doa umat gitu, dalam ibadah pertemuan KKS atau pertemuan apa gitu dalam lingkungan misalnya kayak misalnya kayak bulan kita suci atau bulan Maria gitu, dan itu kita dalam KKS tuh bertemu untuk berkumpul berdoa. Kami mendoakan dalam doa umat, kami mendoakan anak saya yang ini atau adik saya juga ini, adik saya gini. Jadi seluruh keluarga besarnya duduk. Ya, that's okay. Saya pikir nggak masalah gitu ya. Tapi artinya kita juga tahu tempat lah gitu kan. Kita ini kan komunitas kita kecil, lingkungan atau apa gitu loh Bu. Itu sih nggak masalah sih menurut saya. Cuman agak jadi kepanjang gitu loh doanya. Nggak rampung-rampung. Tapi itu berarti adalah justru positif poin bahwa dia berani terbuka dengan lingkungan. Jadi dia menganggap bahwa lingkungan grupnya KKS di lingkungan kamu itu sangat dekat dengan dia. Jadi justru kamu harusnya bangga bahwa dia berani mengungkapkan itu di lingkungan orang. Maksudnya di kalian semua lingkungan kecil seperti itu, justru harus bangga. Bayangkan gimana kerinduan dia ingin membicarakan itu biar orang semua mungkin tahu. Itu susah loh untuk memberitahukan itu segala macam. Kebanyakan kita yang normal itu pasti di dalam hati. Tetapi itu dia dengan berani itu berarti dia ada sesuatu yang benar-benar dia butuhkan dan dia berharap kalian semua mendoakan dia. Justru saya bangga sama itu orang, berani mengatakan itu. Kalau saya nggak berani, saya pasti akan dalam hati. Iya dong, karena gue nggak mau gila lo tahu misalnya gue lagi ada masalah sama suami gue. Kalau bisa semua orang jangan tahu, tapi dengan gini, tolong bantu kami di dalam misal permasalahan dengan kehidupan kami ini. Justru dia tuh butuh kalian. Justru kalian harusnya bangga menurut gue bahwa yes, gue diperhitungkan oleh dia. Gue akan bantu doa untuk dia. Gitu Bu Ines. Itu namanya be positive thinking. Yes. Okay. Jangan bilang lama amat sih doanya segala macam. Kamu aja sering gak ngomongin, lama banget sih. Apalagi kalau Jumat pertama, setakar kebekan. Doanya bener kan Jumat pertama tuh kalau Bapak Uskup Bandung, panjangnya bisa 20 menit sendiri Romo untuk ujud misa, bayangin nggak? Iya. Oke, thank you Bu Risa. Jadi menurut saya itu justru dengan itu keberanian seseorang yang menyatakan bahwa gua ingin kalian tahu ada apa dengan kehidupan kita, kebahagiaan saya, biar kalian sama-sama menikmati. Begitu Ines. Iya, terima kasih Bu Risa. Kan juga begini Ines, marilah kita mohon, terus semua kan yang datang selalu menyambut.
marilah kita mohon kabulkanlah doa kami. Nah, itu memang penutupnya juga bagus. Seperti Bu Rita yang katakan bahwa yuk bukannya dia melimpahkan untuk dirinya sendiri. Memang itu nggak semua orang bisa sih sebenarnya. Cuman butuh yang terakhirnya marilah kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itu diucapkan banyak yang datang. Jadi itu Tuhan lebih jelas sekali, suaranya lebih keras seperti itu. Ya aku setuju itu, nggak apa-apa lah Bu Ines. Mungkin dia nggak ada waktu untuk Iya. setiap hari dia berdoa seperti itu. Cuman coba dia utarakan dengan teman-teman, tolong bantu dengan teman-teman, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itu memang luar biasa. Ya, mungkin maksudnya baik ya. Cuman karena ada 1, 2 pasti Romo, pasti ada 1, 2 gini. Ini orang doa aja buat pribadi sendiri, bukan buat doain orang lain. Karena sometimes seperti itu. Tapi that's okay, untuk masukan dari Bu Risa, Bu Ina, ya memang benar. Berarti yang disampaikan Bu Risa, berarti dia mau semua audiens yang KKS pada hari itu ikut mendoakan dia, mendoakan keluarganya dia, mendoakan dia yang sedang berada dalam kesulitan, dalam permasalahan keluarga. Jadi seperti kata Bu Ina, yang terakhir, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Begitu Romo. Ya. Hebat ya seseorang yang mungkin sudah terasa begitu berat. Dia membutuhkan kalian semua untuk mendoakan, karena 2-3 orang berkumpul Tuhan akan pasti mendengarkan. Ya, betul, setuju. Jadi banyak omong aku. Jangan-jangan wis dirasani nanti kalau ketemu nggak berdoa lagi gitu. Tapi kalau yang APP ini bukan ada doa umatnya ya? Tergantung Bu, kalau lingkungan Ada, ada ya? Doa umat. Boleh. Kalau aku kebetulan ya doa umat ya. Tapi di APP di aku benar-benar asik banget Romo, cuman 2 kali pertemuan, 1, 2, 3, 4. Udah. Ada. Nggak tiap minggu karena kebutuhan masing-masing lingkungan yang sulit bertemu ya Romo ya. Kalau di Belanda tidak ada ya Romo. Belanda nggak ada ya? Nggak ada. Jalan salib nggak ada. Jalan salib nggak ada. Jalan salib Nggak ada doa spontan nggak ada. nggak ada jalan salib. Kok nggak ono? Nggak ada. Kalau jalan salib nggak ada. Doa spontan nggak ada. Nggak ada. Di sini ya harus jalan salib sendiri. Iya. Milenium. Susan yang harus banyak bercerita karena dia tinggal di kota. Kalau saya kan tinggal di kampung. Itu kemarin yang saya dengar dari Romo Riki, saya terkaget-kaget. Kalau orang meninggal abunya dibuang di pohon. Aduh, horor nggak sih tuh pohon? Gue juga nggak berani kali malam-malam deketin tuh pohon. Oh iya sih, punya Romo Riki. Oh iya. Romo deket-deket nggak kamar dengan yang abu-abu dibuang? Iya kan dekat di belakang kamar kami. Aduh, nggak ada bunyi-bunyi apa gitu? Enggak ya Romo. Tapi emang di Belanda begitu San? Iya. Nggak ada di Gucci gitu. Tapi pohon mana yang Jadi dibuang? dia ada yang di Gucci kalau yang punya duit, Tris. Tapi kalau yang umum di bawah pohon, tapi ada nama-namanya mereka. Enggak, tapi pohon mana? Di mana punya pohon? Di sana ada pohon besar rata-rata, Riz. Enggak, jadi pohon di mana aja gitu? Enggak, satu tempat yang memang khusus untuk itu. Jadi di Belanda ini kan ada pekuburan yang untuk tubuh secara utuh, ada yang untuk yang dikremasi. Tetapi itu kan harus ada bayaran bulanan ke tahunan. Tetapi di sini biasanya anak-anak itu tidak memperhatikan lagi. Banyak yang tidak memperhatikan. Wong hidup aja nggak diperhatikan, apalagi waktu mati. Sehingga orang-orang ini merasa bahwa lebih baik kalau saya nggak punya kubur, lalu abu saya ditabur. Nah, kalau yang dekat dengan dekat dengan laut, mereka bisa ngarungi di laut.
Tetapi yang jauh misalnya di tempat kami itu lautnya nggak ada. Nah, akhirnya disiapkan ada satu tempat khusus di mana orang bisa menaburkan abunya di situ. Dan itu menjadi tempat doa bersama. Saya suka ke sana untuk berdoa bersama mereka. Wong mereka udah dekat dengan Tuhan. Itu ya. Tapi kan Begitu. nanti kan jiwanya dan badannya akan bangkit lagi. Ya iya. Namanya kan balik ke Ibu Pertiwi. Oh, bukan Titis Prabowo ya Ibu Pertiwi. bukan ini itu Prabowo, bukan kata si itu, bukan Ibu negara. bukan Ibu negara tapi Ibu Pertiwi. Begitu. Atau memang ditaruh satu tempat ditanam, Romo? Enggak, itu ditaburkan biasa. Tabur. Ditaburkan aja jadi di tanah. Karena di sana itu ada pohon, makanya ada yang ditaruh di sekitar pohon. Juga bukan hanya untuk orang yang percaya pada Tuhan, tetapi orang yang tidak percaya pada Tuhan. Misalnya, mereka selalu percaya bahwa hidup ini adalah siklus. Ketika saya mendapatkan hidup dari yang lain, maka ketika saya mati, tanaman itu mendapatkan hidup dari saya, sehingga saya itu tetap hidup dalam bentuk tanaman. Oh, jadi seperti pupuk begitu ya, Romo? Tanaman itu bisa jadi subur. Ya, itu kan pengertian. Iyalah. Tapi rata-rata subur sih, Riz. Tapi horor banget ya. Enggak. Enggak takut kok, Riz. Itu tempat, menurut saya itu tempat paling bagus untuk berdoa. Aku suka ke sana. Sekarang begini aja. Ini untuk kita ya, untuk topik lain. Mengapa saya tidak takut? Kenapa? Sekarang gini, kalau mama saya meninggal, dia baik. Saya kenal baik dia. Apakah dia jadi setan ketika dia meninggal? Lalu dia membuat horor pada hidup saya? Enggak. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada temanku yang jahat, ya dia mati. Apakah dia jadi horor? Kan pasti dia juga mau masuk surga. Caranya dia baik-baiklah dengan saya supaya saya berdoa buat dia. Nah itu datangnya itu, Romo. Bukan dia buat saya horor lalu saya nggak berdoa buat dia, malah dia masuk neraka terus-terus. Lebih baik dia baik-baik sama saya berdoa buat dia, sehingga dia masuk surga. Gitu ya. Jadi di halaman gereja itu. Biara. Enggak, ada di belakang. Oh di belakang, tempat umum. Tapi kebanyakan juga dekat gereja, Riz. Biasanya di sana gereja itu ada kuburan juga sampingnya. Jadi Romo kapan balik ke Indonesia untuk liburan? Aduh, semoga secepatnya. Belum ada rencana? Saya mungkin ya. Hah? Juli atau Agustus. Jun atau Agustus. Enak Romo sekarang di Indonesia. Enaknya apa? Selalu enak untuk saya Indonesia itu. Sekarang kalau orang tanya, udahlah, nanti saya rindu sekali Indonesia. Nanti dia sedih, janganlah. Nanti dia menangis, ya kangen Indonesia. Apalagi WT bulan. Romo itu masih di Jerman. Siapa? Romo Jack. Sekarang rupanya dia baru terbang dari Indonesia kalau saya tidak salah. Iya, ya. Besok ketemu baru tiba. kan? Oh iya. Saya sudah bertemu dengan Romo Jack. Yang belum tahu, Romo Jack itu adalah provinsial kami. Dia masih muda sekali. Dulu dia tugas di Jerman, kemudian terpilih dia harus. Angkatannya Romo Ferdi. Bentar lagi Romo Ferdi juga jadi provinsial. Nggak mau. Aku nggak mau sih. Pikir terlalu banyak. Harus keliling-keliling dunia ya. Capek. Iya. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Oke? Ya. Oke. Thank you Romo, thank you banget. Reki kayaknya sudah pergi sama Bu Luki karena dia akan pergi ke Cilincing. Dominikan Awam ada acara di sana. Kelapa Gading, Riz. Oh, Reki bilang Cilincing. Katanya itu lama. Nggak tahu lah. Pokoknya di situlah.
Oke, Romo, tolong doakan kami dengan berkat. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat yang boleh kami terima, secara khusus dalam pembicaraan kami ini. Semoga Roh Kudus yang Kau berikan pada kami menguatkan kami, membuat kami selalu mampu berdoa, selalu menjalin kontak dengan Engkau sendiri. Kami mohon rahmat kekuatan daripada-Mu, berkat-Mu untuk hidup setiap kami, keluarga kami, anak-anak kami, semua orang yang kami janjikan doa dan membutuhkan doa kami. Berkatilah KKS ini, semua orang yang ada di sekitar kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Romo.